Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apakah suara saya bisa dimonitor? Halo? Aman Pak, aman. Siap. Oke, terima kasih. Eh, Sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kita mulai aja. Biar teman-teman nyusul. Sekarang minggu 13 nih. Eh, di minggu 13 kita masih fokus kepada uji unit, uji integrasi, sama uji penerimaan. Kemarin seharusnya teman-teman ada tugas ya, betul ya? Lupa nggak teman-teman yang ada tugas itu? Lupa apa nggak? Mas, siapa? Mas Raffi, ingat nggak Mas Raffi? Halo, Mas Raffi, ingat nggak kalau ada tugas? Muhammad Raffi, Saya ingatnya cuma kenapa? aplikasi gitu. Lupa ya? Lupa Pak. Kalau Mas Yoga Pratama lupa nggak ada tugas? Mohon maaf Pak, lupa Pak. Ya, lupa semua berarti. Ya udah, wis apa-apa. Ingat. Intinya kemarin kita mau mencoba teman-teman eh, menginstal aplikasi terserah, terus dicoba untuk dilakukan uji coba yang mendalam ya dari aplikasi apapun. Jadi teman-teman mencoba untuk melakukan testing untuk aplikasi yang diinstal. Testing gimana Pak? Misalnya kalau dia tampilannya seperti apa, terus misalnya kalau blank gitu ya, blank nggak ada inputan, terus diklik login, apa yang terjadi? Sampai detail semuanya ya. Belajar untuk itu dulu. Asumsi kan udah selesai, maka kita sekarang fokus ke materi berikutnya. Bentar lupa. Materi 13 di minggu 13 itu kita berfokus pada automatic testing atau automation software testing. Automation software testing berarti kan ada aplikasi pembantu yang membantu kita untuk melakukan uji. Uji dari sebuah aplikasi, uji dari sebuah sistem. Pengujian otomatis atau dalam bahasa Inggris disebut automation testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu atau perangkat lunak bantu pengujian otomatis khusus untuk menjalankan rangkaian kasus uji. Seperti kemarin saya jelaskan bahwasannya selain ada pengujian otomatis juga ada pengujian manual. Pengujian manual ini dilakukan oleh manusia dengan menggunakan komputer dan dijalankan dengan sangat hati-hati melalui langkah-langkah pengujian. Dua hal ini ada baik, ada buruk. Ada dampak baik, ada dampak buruk, ada sesuatu yang memang diperlukan di pengujian otomatis, dan ada juga beberapa hal memerlukan eh, pengujian manual. Ya, di ending mata kuliah ini nanti teman-teman belajar untuk melakukan atau melihat
video tutorial, lalu sampai coba, sampai nanti bercerita tentang apa yang telah saya lakukan eh, minggu depannya. Jadi minggu depannya teman-teman fokus pada belajar yang materi nanti ini, terus teman-teman mencoba dari sembarang eh, sesuatu yang bisa diuji. Perangkat lunak pengujian otomatis juga dapat memasukkan data pengujian ke dalam sistem under test, membandingkan hasil yang diharapkan dan aktual, serta menghasilkan laporan pengujian terperinci. Otomasi pengujian perangkat lunak menuntut investasi uang yang besar serta sejumlah sumber daya yang besar. Teman-teman, kadang seseorang atau sebuah perusahaan itu masih meremehkan pengujian. Dulu pernah saya bilang bahwa saat saya ikut lomba dengan kakak kelasmu yang satu angkatan waktu kita ajak lomba-lomba game atau lomba-lomba itu, eh, saya harus masuk ke dalam ranahnya mereka. Saya harus masuk, saya harus mendaftar. Pak, tujuannya apa kok masuk Pak? Bapak kan dosen. Tujuannya adalah supaya saya bisa memfoto anak-anak di waktu itu. Saya mengambil beritanya, saya mendapatkan ilmu dari anak-anak itu seperti apa, sehingga saya bisa membuat laporan. Serta saya bisa menjamin bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Dan waktu itu memang betul mereka yang tidak mendaftar sebagai peserta nggak bisa masuk. Tetapi saat saya ikut lomba, saya tidak boleh mencampuri urusan anak-anak. Akhirnya saya selalu mendaftar menjadi game tester atau software tester untuk mencoba aplikasi yang dibuat oleh anak-anak. Jadi saya orang yang pertama kali saat itu kalau anak-anak sudah membuat aplikasinya saya ngecek. Waktu itu saya nggak paham. Waktu itu bayangan saya jabatan paling gampang aja game tester gitu atau software tester gitu ya. Ternyata setelah tambah kesini saya paham bahwasanya game tester atau software tester ini sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui uh, fungsionalitas dari sistem yang kita buat itu berjalan dengan baik dan benar. Seperti disebutkan di buku-buku bahwasanya saat melakukan testing suatu perangkat lunak yang sedang dikembangkan, maka diharapkan ada orang ketiga atau ada pihak lain di luar sistem kita yang mencoba untuk menggunakan aplikasi kita. Sehingga penilaiannya fair sebelum di launching. Sebelum di launching atau dirilis di pasaran. Harapannya apa? Harapannya teman-teman aplikasi yang didapat atau komentar dari para ulama yang ada itu betul-betul mewakili jawabannya. Tetapi baik lagi, tadi saya sebutkan di awal bahwasanya pengujian manual itu banyak indikator yang mempengaruhi. Mungkin nanti saudara sendiri, sehingga pengujian nggak fair. Atau teman sendiri, atau mantan kita, atau bahkan mahasiswa kita sendiri. Sehingga yang seharusnya dinilai dengan baik, akhirnya bisa terpengaruhi oleh satu sistem tertentu. Misalnya, ini kan dosenku, nah aku ngomong jelek-jelek, nanti aku dikurangi nilainya. Atau, ini kan temanku, gitu. Nah aku ngomong jelek, nanti dia terhambat. Asalkan yang diomongkan itu adalah benar, asalkan yang diomongkan itu betul, benar. Dan itu dapat membantu proses pengembangan aplikasi, maka sebenarnya nggak ada masalah. Contoh,
kemarin bimbingan sama mahasiswa. Aplikasinya waktu tampilan awal welcome screen sangat bagus. Menurut saya dengan desain sesederhana itu saya nggak komentar. Karena begitu saya komentar pasti saya akan kecewa. Nah, eh, lalu masuk ke perjalanan sistem. Mulailah saya ada pertanyaan banyak. Gitu. Ini kenapa kok ada ini? Gitu. Kenapa kok begini? Kenapa mesti seperti ini? Kenapa nggak seperti itu? Gitu. Tujuannya itu bukan untuk menghambat mahasiswa, tapi malah membuat anak-anak itu paham tentang apa yang dia kerjakan. Ada beberapa hal yang mungkin harus digarisbawahi oleh teman-teman. Saat dia seperti itu, jawabannya begini. Oh iya Pak, itu dulu cutting seperti itu Pak. Karena saya lihat di perpus cutting buat seperti itu. Maka saya berikan alasan eh, bahwasannya kondisi yang dilakukan itu harusnya tidak boleh diambil langsung. Kalian boleh bertanya pada cuttingnya langsung kalau memang kenal. Kalau nggak kenal, tanya, minta nomor teleponnya ke jurusan. Karena mereka biasanya punya data itu. Untuk apa? Untuk bertanya, ini kenapa kok seperti ini ya mas? Ini kenapa kok ada ini ya? Kan ini harusnya nggak ada gitu. Kenapa? Karena memang hal terbesar dari sisi teman-teman melihat buku adalah apa yang ditulis oleh kakak cuttingmu. Harusnya dipertanyakan kenapa itu bisa seperti itu. Kadang ada alasan tertentu yang tidak bisa dijelaskan lewat sebuah buku. Ya, jadi harus berhati-hati nanti ke depannya. Nah, eh, uji dari sistem atau testing sebenarnya memerlukan eh, investasi dan yang paling besar. Contoh kemarin dulu pernah saya cerita bahwasanya saya pernah menjadi tester untuk aplikasinya si CCTV. Waktu itu saya sudah bilang seperti itu ya. Eh, dan dalam waktu 2 jam atau 1 jam kemarin saya bilangnya itu dapat 300.000 dan itu sangat menguntungkan bagi saya gitu. Waktu itu dengan cuman ya begitu aja aku dapat uang itu. Nah, dari situ kelihatan bahwasannya pengujian perangkat lunak itu menuntut investasi dana yang besar, tidak bisa sembarangan. Maka harus sebuah perangkat lunak yang bagus harus dikerjakan dengan sangat hati-hati dengan tim yang hebat. Next, siklus pengembangan yang berurutan. Siklus pengembangan, siklus itu ini ya kayak kegiatannya itu ya, yang berurutan akan membutuhkan eksekusi rangkaian pengujian yang sama berulang kali. Dengan menggunakan alat otomasi pengujian, maka memungkinkan untuk merekam rangkaian pengujian ini dan memutarnya kembali sesuai dengan kebutuhan. Sehingga pemborosan uang bisa dikurangin sebenarnya. Lalu setelah dilakukan tes otomatisasi, maka eh, karena tesnya itu otomatis, maka campur tangan manusia itu sangat berkurang nanti. Return on investment, otomatisasi pengujian yang akan ditingkatkan pada bagian ini. Jadi proses ROE-nya inilah yang akan uh, diharapkan dengan adanya kegiatan pengujian perangkat lunak secara otomatis itu bisa membantu. Tujuan otomatisasi adalah untuk mengurangi jumlah test case yang dijalankan secara manual dan tidak menghilangkan pengujian manual sama sekali. Tetap ada tetap dalam otomatisasi pengujian itu tetap ada campur tangan manusia. Hanya saya jawabannya harus fair. Kalau survei itu kurang fair karena ada oknum, ada perasaan, ada kedekatan yang akhirnya membuat penilaian itu berkurang. Misalnya harus dapat 75 dikasih 89. Kan kurang fair.
Harusnya jelek dibilangi baik. Harusnya baik sekali dibilangi baik. Harusnya baik dibilangi baik sekali gitu ya. Maka hal itu harus dijaga dengan adanya otomatisasi untuk pengujian. Otomatisasi untuk pengujian merupakan cara terbaik dalam meningkatkan efektivitas dan cakupan pengujian serta kecepatannya itu berada pada pengujian perangkat lunak. Pentingnya pengujian otomatis. Pengujian perangkat lunak secara otomatis dipilih atau penting karena beberapa alasan. Yang pertama, pengujian manual dari semua alur kerja, semua bidang, semua skenario negatif memakan waktu dan uang. Mas Mbak bisa bayangin saat sampai menguji dengan jumlah test case yang sangat banyak. Dan tadi kan dikatakan bahwa uji itu jangan dari orang dalam, tapi dari orang luar. Otomatis butuh orang, butuh mengontak mereka, butuh biaya yang harus di spend atau dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, dengan adanya otomatisasi pengujian perangkat lunak, maka hal ini akan meningkatkan kecepatan pelaksanaan pengujian. Kenapa kok bisa gitu Pak? Karena memang eh, dalam waktu sekian second sudah selesai. Sekian second sudah satu, mungkin sudah 10 test case yang bisa dijalankan dengan sangat mudah, nggak butuh tenaga banyak. Lalu dengan otomatisasi pengujian itu membantu untuk meningkatkan cakupan tes yang dilakukan. Pengujian manual itu bisa menjadi membosankan karena rawan akan kesalahan. Cek kembali teman-teman. Pengujian manual itu sangat rawan akan kesalahan. Belum lagi adanya konflik of interest kalau saya bilang. Maka tidak boleh atau dihati-hati. Uji kasus yang akan diotomatisasi dapat dipilih menggunakan kriteria berikut, mulai dengan tujuan untuk meningkatkan return on investment. Yang pertama kapan? Kapan saat resiko itu tinggi? Uji kasus kritis bisnis. Jadi cek kembali teman-teman, saat melakukan uji testing atau sistem secara otomatis, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama resikonya tinggi kalau uji kasus kritis bisnis. Yang kedua dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga sangat membosankan atau sulit dilakukan secara manual. Lalu yang berikutnya uji kasus yang memakan waktu. Jadi jangan sampai uji kasus yang ada itu memakan waktu yang besar. Next adalah proses pengujian otomatis. Yang pertama tentukan alat atau tool yang mau dipakai, lalu tentukan ruang lingkupnya, lalu lakukan perencanaan, desain, dan pengembangan. Yang berikutnya adalah uji eksekusi. Yang kelima adalah pemeliharaan atau maintain. Ini tadi yang dari guru 99 itu konsep ada 1, 2, 3, 4 more. Nah, test tool selection. Pemilihan alat uji itu sangat membantu teman-teman dalam uji sebuah aplikasi. Misalnya GTP itu tidak mendukung informatika, dalam arti mendukung informasi di bidang kita. Jadi GTP tidak dapat digunakan untuk menguji aplikasi di bidang informatika. Lalu pastikan melakukan proses proof of concept dari tool pada AUT. Next, cakupan otomatisasi adalah area aplikasi yang diuji secara otomatisasi. Beberapa poin yang harus diperhatikan yaitu fiturnya, skenario, fungsi umum, kelayakan teknis, lalu komponen bisnis, kompleksitas, dan kemampuan menggunakan test case yang sama.
untuk pengujian lintas browser. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman saat akan melakukan uji sebuah sistem atau otomatisasi test case-nya. Poin-poin yang ada 1, 2, 3, ada 7 yang harus diperhatikan. Mulai dari fiturnya, skenario, fungsi umum, kelayakan teknis, lalu komponen uji atau komoditas kasus uji, lalu pengujian dari lintas browser. Planning, design, dan development. Pak, dapat dari mana Pak planning, design, and development? Maksudnya dapat dari sini. Dapat dari sini sehingga biar tahu, oh, pertama itu tes tool selection, define scope automation, lalu planning, design, and development, test execution, dan maintenance. Begitu. Selama fase planning, design, dan development, pengembang itu membuat strategi dan merencanakan otomasi yang akan dilakukan. Di mana beberapa hal yang perlu dituliskan adalah satu, alat otomatisnya pakai apa, softwarenya. Yang kedua, desain kerangka kerjanya seperti apa. Lalu item otomasi in scope dan out of scope. Lalu persiapan test bed dari otomatisasi. Lalu jadwal dan timeline scripting dan eksekusi. Lalu pengujian hasil pengujian otomatisasi. Teman-teman saat melakukan ini semua, maka nanti teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal untuk beberapa hal yang harus dilakukan manual sampai bisa lakukan secara otomatisasi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Halo, apakah ada pertanyaan? Ada atau enggak? Masih belum. Belum ya. Oke Mas Rafli, terima kasih. Skrip otomasi akan dijalankan selama fase ini dilakukan. Fase ini test execution. Skrip merupakan data uji input sebelum ditetapkan untuk dijalankan. Setelah dieksekusi, mereka memberikan nilai laporan pengujian secara terperinci. Eksekusi dapat dilakukan dengan menggunakan alat otomasi secara langsung atau melalui alat manajemen tes yang akan memanggil alat otomatisasi tersebut. Test Automation Maintenance Approach adalah tahapan pengujian otomatisasi yang dilakukan untuk menguji apakah fungsionalitas baru yang ditambahkan ke dalam perangkat lunak bekerja dengan baik dan benar. Pemeliharaan dalam pengujian otomasi dijalankan ketika skrip otomasi. Teman-teman tahu skrip ya? Skrip itu skrip terkenal itu karena ada web, pemrograman JavaScript, VBScript, JScript dan teman-temannya. Tetapi skrip itu tidak bisa dijalankan dengan IDE tertentu secara langsung karena dia embedded dengan browsernya. Ya. Lalu kerangka kerja merupakan kerangka kerja atau framework ya, seperangkat pedoman otomasi yang membantu menjaga konsistensi, meningkatkan struktur pengujian, minimalisasi penggunaan kode, mengurangi pemeliharaan kode program maksudnya, lalu meningkatkan kekuatan kembali atau retrieval, informasi retrievalnya, lalu pengujian non teknis, masa pelatihan, dan melibatkan data yang diperlukan kalau diperlukan ya. Ada 4 jenis kerangka kerja yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak otomasi. 1. Kerangka otomatisasi berbasis data atau data driven automation framework. Lalu kerangka otomatisasi berbasis kata kunci keyword driven automation framework. Kerangka otomasi
modular atau modular automation framework. Dan terakhir kerangka otomasi hybrid atau hybrid automation framework. Nah, dari segitu banyak yang saya jelaskan tadi, teman-teman hari ini mencoba untuk mengakses dari daftar referensi yang ada di 3 di belakang ini, atau yang ruang guru. Jadi ruang guru ini dicoba dulu, lalu mencoba yang ketiga di sini, yang 3 halaman terakhir. Teman-teman nyoba membaca, terus mencoba pada webnya atau pada aplikasi yang mau coba tes otomatisasi. Sampai di sini pertanyaan teman-teman. Halo, apakah ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, bisa diulang tadi apa ya Pak? Yang mana itu? Yang link tadi Pak, Oh, link. itu disuruh ngapain ya Pak? Oh ya, link tadi sih. Bentar. Teman-teman nanti bisa kelihatan Mas. Halo, ketok ya? Bisa Pak. Oke. Link YouTube ini nanti kan ada 2 daftar referensi nih. Halaman pertama, halaman kedua. Di halaman pertama itu kamu cek yang bagian di ruang guru ini, HTML-nya. Nah, di sini ini nanti itu ada video, tapi lihatlah versi YouTube-nya biar bisa full. Kamu lihat nanti mereka ngomong apa di situ. Lalu yang berikutnya ada 3 YouTube lagi. Nah, silakan dilihat, dipahami, terus dicoba untuk aplikasi tertentu. Oke ya. Coba pengalamanmu nanti minggu depan ceritakan pengalaman sampean dalam mencoba itu bagaimana. Karena ada 4 link, maka silakan kalau milih 2 di antaranya. Karena ada 4 link ya, guru, lalu yang 1, 2, 3. Silakan dicari, dilihat, boleh keempat-empatnya, atau tapi minimal ada 2 dari file 4 tadi yang kamu pilih. Ada 4, yang kuning aja yang dipilih. Mau pakai yang mana? Silakan. Ya, ada 4, mau dilihat monggo. Tapi milih 2 saja. Lalu diperhatikan, oh ternyata mungkin di bagian yang lain pakai software A, saya pakai software B. Ceritakan aja dengan apa adanya. Harapan saya teman-teman bisa melihat itu dan bisa eh, tidak, bisa mencoba secara langsung. Gak cuman lihat toh terus dibiarkan. Minggu depan saya mau tanya soalnya tentang apa yang pengalaman kamu dari situ. Begitu Mas Muhammad Pratama ya. Iya Mas, silakan Mas Amrin. Oke, izin Pak. Sebenarnya kalau tugas yang minggu lalu tuh saya tuh udah ada nyoba Pak aplikasi itu Pak. Iya, oke. Jadi, Nanti saya mau tanyakan tadi ada yang belum jawab tuh. Nah, habis ini mau tak suruh yang sudah silakan bercerita tentang apa yang dibuat kemarin. Bentar ya Mas Muhammad Amrin ya. oh oke Pak. Oke. Oke, yang tugas yang hari ini. Pahamkah yang sekarang? Mas Muhammad siapa ini namanya? Paham enggak Mas? Mas Muhammad Putra. Iya paham Pak. Oke, siap. Yang lainnya barangkali teman-teman ada pertanyaan. Mas Andika, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Belum, Berarti oke. intinya besok itu disuruh mencoba dan menceritakan aja ya Pak. Iya, tapi kamu record ya. Kamu record artinya itu kamu dokumentasikan di MS Word. Ya nanti gak pontang-panting kalau jawab. Kalau bercerita ya. Oke? Siap Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, seperti Mas Amin tadi, karena sudah mengerjakan, Mas Amin boleh cerita tentang apa yang didapatin kemarin. Oke Pak. Izin ya Pak. Cuma
ini nggak terlalu mendetail gitu Pak, cuma mau Nggak apa-apa. sharing aja dari yang Yoi. Oke, jadi saya tuh mencoba, aplikasi buat trading, Pak, karena kebetulan saya trading saham gitu, Pak. Jadi Oke. ada 2 aplikasi yang buat saya contohkan. Mhm. Jadi ini, aplikasi pertama itu namanya Profits Anywhere, itu punyanya Pintraco Sekuritas. Nah, di Oke. mana aplikasi ini tuh, ketika kita login, pertama yang paling utama dari aplikasi ini tuh karena saya mengambil yang syariah, jadi Mmm, list-list sahamnya itu hanya yang syariah. Jadi oke yang konvensional itu nggak ditampilkan. oke. Kemudian di aplikasi satunya, yaitu aplikasi, koin sekuritas, itu, Mhm. pertama kita login langsung ditampilkan seluruh sahamnya, mau saham syariah, mau saham konvensional, itu ditampilkan Oke. semua. Nah, itu salah satunya. Kemudian berikutnya ada fitur running trade. Nah, running trade ini di mana ya, Mhm. aplikasi yang pertama si A, aplikasi Profit itu yang yang berjalan itu lagi-lagi yang syariahnya doang, Pak, nggak ada saham konvensional. Mhm. Kemudian yang di, aplikasi B itu seluruhnya nampil, jadi banyak gitu. Oke. Kemudian, ada lagi fiturnya kalau yang di A itu bisa kayak filter gitu, mau Mhm. misalnya saham Telkom, nah jadi yang Mhm. muncul bakaran saham Telkom tok, semua Oke. running trade itu saham Telkom. Kemudian yang Mhm. di aplikasi Koins itu nggak bisa, Mmm. dia menampilkan seluruhnya langsung gitu, nggak bisa Oke. difilter. Kemudian, fitur lainnya seperti cara-cara kita withdraw atau Mhm. tarik dana itu kalau di Profits Anywhere itu lebih cepat, kemudian di BQ itu lebih lama. Mungkin tuh entah, sistemnya atau bagaimana, pokoknya itu perbedaannya. Kemudian yang saya ambil poinnya di sini, ternyata masing-masing itu kenapa nggak dipakai gitu, ternyata itu jadi kelebihan si aplikasi itu gitu, Pak. Oke. Jadi misalnya si Profit ini, dia mengunggulkan misalnya kita jadi member yang syariah nih, jadi dia Mmm. mengunggulkan emang yang syariahnya yang dijual gitu. Jadi, mitra-mitranya atau customer-nya itu yang emang khusus yang syariah gitu. Oke. Kemudian kalau BQ atau, aplikasi yang satunya itu, kenapa dia menggunakan yang seluruhnya, Mmm. karena ternyata dia itu digunakan untuk, orang-orang yang emang punya uang atau bandar-bandarnya gitu, Pak. Jadi seperti itu gitu sih, Mmm. yang, sementara yang saya dapat dari itu. Ternyata emang, yang dengan yang pelajaran kemarin itu Mmm. kenapa berbeda kayak bank-bank BRI, BSI, Iya, ternyata itu nilai betul. Oke. Oke, makasih Mas Amrin. Thank you. memang, Pak. Oke, siap. Oke, makasih makasih. Sip. Yang lainnya teman-teman cerita tentang aplikasi yang dicoba kemarin apa ya? Adakah yang sudah mau bercerita? Mas Rafli mau cerita kemarin nyoba apa atau Mas belum? Rafli Divanandra. Mas Ponco gak ada cerita? Kosong Mas Ian? Oke, kalau tidak ada, maka tugas sampean yang hari ini adalah kamu nyoba dulu karena itu durasinya antara ada yang 1 jam, ada yang 3 jam kalau nggak salah, saya lupa. Silakan dipilih 2 di antaranya, dicoba langsung. Gak harus hari ini selesai 1 jam, enggak. Tapi teman-teman coba habis ini hari ini, kuliah tak tutup, teman-teman coba langsung. Lumayan sampai jam setengah 8 dapat setengah jam, San. Biar paham caranya bagaimana dan mendokumentasikannya untuk mencoba di aplikasi yang lain. Itu ya, teman-teman semuanya. Oke, Mas, silakan, Mas Amrin. Maaf, saya jadinya apakah perlu, Pak? Oh iya, tetap semua itu tugas semua ya. Oke, baik, Oke, Pak. semua sama, nyoba semuanya ya. Bukan cuma Mas Amrin aja, enggak, semuanya wajib. Gitu ya. Sudah? Biar nanti paham, nanti besok besok wajib cerita ya, yang hari ini yang pakai video hari ini YouTube-nya. Habis tak share materi ke teman-teman. Gitu ya, semuanya. Sudah semuanya? Cukup? Oke, kawan. Katanya bilang cukup ya. Oke, teman-teman, selamat mencoba aplikasinya. Semoga nanti bisa bermanfaat dan bisa berguna mungkin untuk skripsi. Biar tahu di posisi mana dan bagaimana cara menempelkannya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap.